Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armada Indro Alfian dengan NIM 220512040035 dari Prodi S1 Teknik Informatika TIB 2022. Langsung saja di sini saya akan melakukan praktikum mata kuliah IoT pertemuan keempat, yakni server registration. Langsung saja untuk komponennya seperti pada tampilan berikut. Untuk server, lalu router, lalu access point pada setiap rumah. Lalu perangkat untuk dikendalikan yakni lampu dan jendela. Satu buah central office server, satu buah cell tower, dan satu buah smartphone. Langsung saja yang pertama kita setting terlebih dahulu untuk routernya. Kita plus terlebih dahulu untuk port yang tidak digunakan. Setelah itu kita masukkan untuk port PT router CVI, lalu kita nyalakan kembali. Setelah itu kita sambungkan antara server ke router menggunakan kabel otomatis saja. Lalu router ke rumah 1, router ke access point rumah 2, lalu router ke COS atau control office server. Lalu pada COS ke cell tower menggunakan kabel sosial. Setelah itu lanjut ke pen settingan, IP address-nya kita masukkan ke router. Setelah itu ke fast internet 0, kita on-kan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan IP address-nya untuk yang port pertama 192.168.1. 119.216.168.1.1. Ini yang ke server. Setelah itu yang ke rumah 1 menggunakan IP 2.1, yang ke rumah 3 menggunakan IP 3.1, dan yang ke COS menggunakan IP 4.1. Kita on-kan semua. Setelah pen settingan pada router, kita lanjutkan ke server, ke config. Setelah itu kita masukkan default gateway-nya, yakni 192.168.1.1, dan DNS servernya 1.2, lalu ke fast internet 0. IP address-nya 192.168.1.2 dengan subnet max seperti di tabel. Lalu kita ke router, lalu kita masukkan ke config. Kita sesuaikan untuk SSID-nya. Yang pertama kita buat rumah 1. Untuk SSID-nya rumah pertama. Setelah itu kita ke GUI lalu static ID-nya 192.168.1 dengan satuan mas 255.255.255.0 dengan default gateway-nya 192.168.2.1 dengan DNS 192.168.1.2. Lalu IP address-nya kita mulai dari 10.1 dengan subnet max 224. Setelah itu kita save setting. Lalu untuk routernya 2 juga sama, kita sesuaikan config-nya. Kita rubah terlebih dahulu untuk SSID-nya menjadi rumah 2. Setelah itu kita ke GUI status IP. Ini 192.168.3.3
168.3.3 Lasnat Netmax 255.255 255.0 dan default gateway 192.168.3.1 dan DNS nya 1.2 lalu untuk IP routernya kita menggunakan 20.1. Lalu kita ke Central Office Service Server, kita masuk ke config untuk shell. Towernya kita lihat IP-nya 172.161. Satu kita sesuaikan. Lalu untuk background kita rubah menjadi static dengan IP address 192.168.4.2 dengan subnet max 255.255.255.255.5.0 dengan default gateway-nya 4.1 dan DNS servernya 192.168.1.2. Untuk settingan di DOS-nya seperti itu. Setelah itu kita lanjut ke setting providernya, kita rubah menjadi Telkomsel. Lalu kita allow access. Lalu di cell towernya juga kita rubah providernya menjadi Telkomsel. Lalu long access. Lalu kita setting ke server untuk menyalakan DNS dan IoT-nya. DNS kita nyalakan dengan name, kita tambahkan iot.net dengan tipe A. Record IP address-nya 1.2. Lalu kita add. Setelah itu kita masuk ke router. Status kita masukkan networknya 172.16.1 1.1 dengan subnet max 255.255.255 dengan next hop-nya 192.168.4.2 ke COS. Lalu kita add. Sebentar ada yang ditransfer. Oh, ini 1.0, maaf. Nah, setelah itu kita lanjut ke settingan pada device atau perangkat yang terdapat pada rumah. Yang pertama adalah lampu. Untuk wirelessnya kita arahkan ke SSID-nya pada rumah tersebut. Untuk rumah 1, SSID-nya adalah rumah 1. Apakah connect? Baik, kita connect. Lalu untuk wireless pada jendela juga kita rubah settingannya. Rumah 1. Untuk perangkat pada rumah 2, SSD-nya kita rubah menjadi rumah 2. Untuk jendela juga sama, SSD-nya di rumah 2.
Selanjutnya, kita masuk ke smartphone. DNS-nya kita rubah menjadi statistik, dapat giveaway-nya 122.16.1.1 dengan DNS 168.1.2. Untuk statik sudah sesuai, lalu untuk providernya kita sesuaikan menjadi Telkomsel. Cek apakah tersambung. Oke, sudah tersambung. Setelah itu kita coba kirim simple MTU dari lampu. Kita coba dari smartphone dulu. Sukses. Langsung aja kita coba masuk ke desktop, lalu ke web browser. Kita masukkan iot.net-nya apakah bisa. Nah, akan muncul tampilan seperti berikut. Lalu kita masukkan username dan password admin. Yuk kita sign in-nya. Yang sign up, kita masukkan admin, passwordnya. Admin kita create. Kita tambahkan untuk perangkat di rumah. Untuk config-nya kita sesuaikan ke remote server. Server address-nya adalah io.net dengan username admin dan passwordnya admin. Kita coba konekkan. Nah, maka sudah terdeteksi, lalu kita aplikasikan kepada semua perangkat yang terdapat pada rumah 1 dan rumah 2. Remote servernya kita nyalakan, server aksesnya iot dan net dengan username dan passwordnya admin. Kita konekkan. Ini untuk lampu pada rumah 2 juga sama. Kita rubah remote server admin. Kita konekkan. Lalu yang terakhir ke jendela pada rumah 2. Setelah itu kita masukkan lagi ke smartphone global browser, ke id.net. Kita login admin. Maka akan terdeteksi semua perangkat yang telah dikoneksikan. Langsung saja kita coba. Untuk lampu 1 dan jendela 1 sudah bisa diatur melalui smartphone. Lalu untuk jendela buka tutup juga sudah bisa. Lalu pada rumah kedua lampu juga sudah bisa diatur melalui smartphone. Jendela juga sudah bisa. Mungkin untuk praktikum yang keempat ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.